Awigenam Astu Namo Sidam. Om Swastiastu. Om Sarvesam Swastir Bhavatu, Sarvesam Santir Bhavatu, Sarvesam Purnam Bhavatu, Sarvesam Manggala Bhavatu. Om Hyang Widi, Tuhan yang Maha Esa. Semoga negara bangsa kami senantiasa ada dalam keadaan sehat, selamat, damai, dan sejahtera yang berkecukupan. Umat sedharma seluruh Nusantara yang saya hormati dan saya banggakan. Kali ini akan saya sampaikan judul Toleransi Mewujudkan Cita Bangsa. Umat sedharma, cita-cita nasional atau cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana kita ketahui telah dirumuskan oleh para pendahulu bangsa kita di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam bahasa sastra kita kenal dengan sebutan Gemah Ripah Loh Jinawi, Toto Tentrem Kerto Raharjo. Mewujudkan atau mencapai cita-cita bangsa atau cita-cita nasional ini tentu tidak mudah. Selalu ada hambatan, selalu ada tantangan yang harus kita selesaikan bersama-sama. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, untuk mewujudkan cita-cita nasional ini, kita harus mengedepankan atau membiasakan tindakan-tindakan yang bersifat toleran. Karena faktanya, sampai hari ini, kita masih menemukan tindakan-tindakan yang bertentangan, yang bersifat intoleran, seperti radikalisme, terorisme, persekusi, ritual-ritual agama, tidak mau bertetangga dengan agama yang berbeda. Yang pada ujung-ujungnya tentu ini akan sangat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa kita, dan akan menjauhkan kita dari pencapaian kehidupan yang damai dan sejahtera. Inilah yang harus kita tangani bersama, ini yang harus kita selesaikan bersama dengan membiasakan kehidupan toleransi. Toleransi ini harus terus kita pupuk, karena berdasarkan hasil penelitian Kementerian Agama, pencapaian indeks toleransi kita baru 68,32%. Oleh karena itu, sikap, tindakan toleransi ini berdasarkan hati nurani, berdasarkan keheningan hati harus terus kita hidupkan. Umat sedharma, memang antara toleransi dan intoleransi selalu terjadi fluktuasi. Ketika kita berbicara tentang kehidupan sifat sikap yang intoleran, kita ingat satu ajaran di dalam kitab suci kita, yaitu Weda, di mana dijelaskan tentang pancaklesa, yaitu 5 penyakit batin, 5 penyakit mental yang mendorong orang untuk sangat mudah melakukan hal-hal yang sifatnya membenci, menyakiti, menegangkan, mengkhawatirkan, serta mencemaskan. Apa itu pancaklesa? 1. Avidya. Avidya artinya kebodohan atau tanpa ilmu pengetahuan. Sudut pandang kita dari ajaran agama kita masing-masing sering keliru, sering parsial, sering kita memandang diri kita secara berlebihan sebagai orang yang paling sempurna, sehingga merendahkan yang lainnya. Inilah pengetahuan yang harus kita perbaiki. Oleh karena itu, jangan sampai kita kena penyakit atau klesa yang namanya avidya tersebut tanpa pengetahuan, diselimuti oleh kegelapan. Kedua,
asmita. Orang juga cenderung menjadi intoleran karena ada asmita, rasa aku, ego, sombong, angkuh yang tak terkendalikan dalam dirinya. Ini gampang sekali kita akan merendahkan orang lain dan ini memancing permusuhan. Yang ketiga, raga. Raga itu artinya keterikatan terhadap keduniawian, di mana seseorang ketika menempatkan posisi tertentu, dia cenderung ingin populer, cenderung ingin dihargai lebih, sehingga yang lainnya harus hormat, tunduk, patuh kepadanya. Inilah yang menyebabkan orang kemudian ketika tidak mendapat penghargaan sesuai harapannya, kemudian menjadi bingung, menjadi mudah tersinggung. Oleh karena itu ini harus dikurangi. Yang keempat adalah dwesa. Dwesa itu artinya sikap membenci, sikap pendendam. Kita tidak suka melihat kehadiran orang lain. Kita tidak suka melihat masyarakat beragama yang lain melakukan keyakinannya, mengaplikasikan keyakinannya. Oleh karena itu kita mudah marah dan kita ingin melenyapkan keberadaan dari umat tersebut. Dan yang kelima adalah abiniwesa. Abiniwesa artinya rasa takut. Hanya karena tampilan orang lain yang di luar kita begitu menyejukkan, begitu mendatangkan rasa damai, kita seolah-olah takut bahwa keyakinan kita akan terpengaruh oleh orang tersebut. Rasa takut ini kemudian mendorong kita untuk melenyapkan orang tersebut. Nah, umat sedharma, ketika pancaklesa ini kita biarkan tumbuh dan berkembang di dalam diri kita, bahkan di dalam komunitas kita, itu sangat berbahaya, akan sangat mengganggu ketika kita berupaya mewujudkan cita-cita nasional Indonesia, cita-cita bangsa kita. Oleh karena itu, penyebab intoleransi ini yang tumbuh dari pancaklesa tersebut harus segera kita kendalikan. Dan kita akan kembali kepada ajaran kitab suci Weda, kita mencari pedoman bagaimana kita membangun toleransi, sabar, mampu menahan diri, menghormati dan menghargai umat beragama yang lain yang berbeda dengan diri kita. Umat sedharma yang berbahagia. Jadi, jika kita mendasari tentang toleransi ini berdasarkan kitab suci Weda, kita boleh berpedoman kepada kitab suci Bhagavad Gita, Adhyaya 7, Sloka 22, yang berbunyi sebagai berikut. Yoyo yayam tanum bakta, sradaya arcitum icate, tasya calam serada, tam ewa widadami aham. Yang artinya, apapun bentuk pemujaan yang dilakukan dan diyakini oleh seorang bakta atau oleh seorang pemuja, dengan penuh keyakinan tersebut pula ia melakukan baktinya, akulah yang memantapkan keyakinannya tersebut. Ini disabdakan di dalam kitab suci Bhagavad Gita oleh Sri Krishna. Artinya apa? Bentuk pemujaan apapun itu menunjukkan begitu beragamnya bentuk pemujaan, sehingga teologi Hindu atau teori Brahma Widya mengajarkan kepada kita Tuhan mengakui bahkan menciptakan perbedaan tersebut, dan ini adalah sebuah keniscayaan. Oleh karena itu harus ada sikap saling menghormati dan mengasihi di dalam perbedaan sistem pemujaan tersebut. Selanjutnya di dalam Adhyaya 7 Sloka 23 disebutkan, Sataya Sradaya Yuktas Tasya Redhanam Ihate
labate ca tatakaman, maya iwa wihitan-hitan. Dengan baktinya yang mantap tersebut, seseorang melakukan keyakinannya itu, dia akan memperoleh pahala. Namun perlu diingat, semua pahala tersebut adalah Tuhan yang memberikan. Disinilah umat sedharma, ketika kita melihat perbedaan penghayatan, pemujaan, dan keyakinan, kita tidak perlu menilai itu suatu yang sesat. Kita tidak perlu menghakimi bahwa itu salah, karena Tuhanlah yang akan memberikan pahala bagi mereka-mereka yang melakukan pemujaan berdasarkan keyakinannya. Oleh karena itu, teologi Hindu yang merupakan dan yang mengajarkan teologi kasih semesta mengingatkan kepada kita untuk merawat toleransi yang akan mengantarkan kita menuju terwujudnya cita-cita nasional. Masyarakat yang bersatu, masyarakat adil, damai, dan sejahtera. Adalah kita harus menghindari adwesta, sarwa bhutanam, maitra karuna ewaca. Mari kita adwesta, jadi tidak membenci seluruh makhluk hidup, dan sebaliknya mengembangkan mitra, sikap bersahabat, dan welas asih. Inilah pilar-pilar yang harus terus kita pancangkan dengan kuat di negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga perbedaan-perbedaan tidak menjadi pertentangan yang hanya melahirkan permusuhan dan merugikan kepada kita sekalian. Oleh karena itu, umat sedharma, apa yang diingatkan, dianjurkan di dalam kitab suci Weda, kita harus terus memelihara intensitas toleransi itu. Harus terus kita hidupkan dengan rasa welas asih. Oleh karena itu, toleransi kita boleh berupa toleransi yang aktif. Artinya apa? Kita lebur dengan komunitas beragama yang lain, kita bekerja sama untuk membangun Indonesia yang kita cintai ini. Tentu dengan cara-cara sebagaimana yang dianjurkan oleh agama. Kemudian kita juga perlu mengembangkan toleransi yang pasif. Artinya apa? Memang faktanya cara kita mengekspresikan, mengimplementasikan keyakinan kita itu berbeda. Mari kita menahan diri. Mari kita ada kecenderungan sebagaimana arti toleransi untuk membiarkan dan membolehkan mereka mengamalkan keyakinannya. Jangan sampai ada paksaan dari kita sehingga kita tidak mampu menghargai atau menghormati sedulur-sedulur kita, saudara-saudara kita yang berbeda agama. Jadi umat sedharma yang berbahagia, kita yakin sepenuhnya ketika toleransi pasif, toleransi aktif ini berjalan pada jalurnya, cita-cita nasional kita dapat kita wujudkan bersama-sama. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Ido Sang Hyang Widiwasa melindungi kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Om Santi, Santi, Santi. Om.